Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siril Muhi, NIM 2511101015, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil ujian tengah semester mata kuliah filsafat umum. Jadi di video ini saya akan menjelaskan pengertian filsafat, objek-objek filsafat, cabang-cabang filsafat, serta kedudukan ilmu agama dan filsafat. Soal yang pertama, berfilsafat termasuk juga dalam berpikir. Hanya saja lebih condong ke spesifik dan intensif. Tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat, karena banyak orang yang berpikir tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan sehari-hari. Contohnya itu seperti cara untuk mencapai kampus dengan cepat. Namun itu tidak bisa dikatakan berfilsafat karena tidak menaikkan pertanyaan dalam metafisik atau etika. Semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, karena berfilsafat harus berpikir sebagai dasar. Tidak mungkin orang yang berfilsafat itu tanpa berpikir. Soal nomor 2, filsafat ialah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran soal berbagai macam hal dengan menggunakan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Objek filsafat terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Objek formal filsafat adalah sudut pandang atau cara filsafat memandang sesuatu. Cabang-cabang filsafat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga logika, yang keempat etika. Metafisika membahas hakikat realitas secara paling mendasar. Epistemologi mengkaji asal-usul, batas, dan validitas pengetahuan. Logika menyediakan aturan berpikir yang benar. Dengan logika, manusia bisa menyusun argumen yang masuk akal dan menghindari kesalahan pemahaman. Etika membicarakan nilai moral mengenai baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Kedudukan ilmu agama dan filsafat. Ilmu pengetahuan yaitu berkembang dengan metode empiris dan eksperimen, fokus pada hal-hal yang dapat diamati dan diuji. Kedudukan agama yaitu memberikan pedoman moral dan spiritual melalui wahyu, menuntun manusia agar hidup sesuai dengan kehendak ilahi. Kedudukan filsafat yaitu berfungsi sebagai jembatan yang menempatkan ilmu dan agama dalam dialog kritis. Dengan begitu, ilmu tidak kehilangan arah moral dan agama dapat dipahami secara regional. Maksudnya itu dapat dipahami secara rasional. Soal nomor 3, sejarah filsafat dan tokoh-tokohnya pada masa Yunani kuno, masa Yunani klasik, masa abad pertengahan, filsafat Islam. Masa Yunani kuno, tokoh-tokoh utamanya seperti Thales, Anaximander, dan Herakleitos. Thales menganggap bahwa air merupakan elemen yang dasar yang membentuk segala sesuatu yang ada. Anaximander, segala sesuatu yang ada di alam semesta muncul dari apeiron yang tak terbatas dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Herakleitos mengatakan bahwa semua yang ada akan berubah. Masa Yunani klasik, tokoh utamanya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles.
Sokrates, metode tanya jawab untuk menemukan kebenaran. Plato mengembangkan teori idea bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia yang sempurna. Ide yang sempurna. Dari dunia yang sempurna, Aristoteles mengembangkan logika formal yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Masa abad pertengahan, tokoh utama seperti Agustinus, Anselmus, Thomas Aquinas, dan William Ockham. Pemikiran Agustinus yaitu kebenaran ada pada Tuhan. Pemikiran Anselmus yaitu argumen ontologis tentang Tuhan. Pemikiran Thomas Aquinas yaitu menyatukan iman dan rasio. Pemikiran Ockham yaitu prinsip kesederhanaan. Filsafat Islam, tokoh utamanya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Al-Kindi yaitu pemikirannya yaitu rekonsiliasi antara agama dan filsafat, filsafat ketuhanan, dan filsafat jiwa. Pemikiran filsafat Al-Farabi yaitu penciptaan alam atau disebut teori emanasi, filsafat jiwa, dan filsafat kenabian. Pemikiran Ibnu Sina yaitu filsafat emanasi, filsafat wujud, dan filsafat ketuhanan, serta filsafat jiwa. Pemikiran Al-Ghazali yaitu sumber pengetahuan, metafisika, ketuhanan dan alam, serta moral dan etika.